Selamat pagi saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kembali saya bisa menjumpai saudara sehingga kita bisa bersama-sama bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Mari saya mengajak saudara semua untuk kita menggunakan waktu di kesempatan ini untuk sungguh-sungguh mendengarkan, memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami muliakan dan yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Sungguh kami bersyukur untuk perjumpaan kami di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk berkat hari baru yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Untuk pagi hari ini, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, agar kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, dan nantinya kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami, jangan ada setiap kata yang hilang dari pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pagi hari ini, kami serahkan waktu ini ke dalam hadirat-Mu. Yesus campur tangan, Kau menyertai dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama di pagi hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21, perikop ini diberi judul hidup sebagai anak-anak terang. Perikop yang ditulis oleh Rasul Paulus ini mengingatkan kepada kita bagaimana semestinya orang-orang Kristen itu hidup. Perikop ini ditulis tidak hanya untuk jemaat di Efesus, tetapi merupakan surat yang universal. Sehingga apa yang tertulis di dalam perikop ini pun masih sangat relevan di dalam kehidupan modern saat ini. Dimulai pada ayat pertama, kalau kita bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya seorang Kristen itu harus hidup? Jelas dikatakan di ayat pertama bahwa kita hidup sebagai penurut-penurut Allah. Dan yang menarik, kalau saudara melihat dalam versi bahasa Inggrisnya, ada beberapa yang menggunakan kata be imitator of God. Kita tahu imitator artinya menyerupai. Jadi jelas di awal dalam perikop ini hidup sebagai anak-anak terang yaitu dimulai dengan memiliki perilaku, dengan memiliki karakter yang menyerupai karakter Allah. Saudara bisa membaca secara keseluruhan dari perikop Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Namun mari bersama-sama kita akan fokuskan pada ayat yang ke-8 sampai ke-11. Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai ke-11 berbicara demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata terang ini cenderung memiliki makna dengan konotasi yang baik. Begitu pula di dalam Alkitab, kata terang menjadi suatu metafora yang menggambarkan karakter Allah itu sendiri. Terang merupakan komponen yang penting dalam karya Allah bagi dunia ini. Kalau kita mengingat kembali dalam penciptaan isi dunia, di dalam kitab Kejadian, hal yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan dan dinyatakan baik adalah terang. Kejadian 1 ayat 3 hingga 4
berkata demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Jadi jelas dalam perikop ini, dalam Kejadian 1 ayat 3 hingga 4 menyatakan hal pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah terang. Ketika terang itu telah terjadi, Tuhan mengatakan ini adalah hal yang baik dan Ia memisahkannya dari gelap. Jadi ini adalah mula kebaikan dari segala sesuatu. Karena setelahnya di hari kedua dan hari selanjutnya, Tuhan menyatakan apa yang diciptakannya adalah baik. Demikian pula, Allah menjadikan sebagai terang sebagai hal yang baik bagi bumi ini. Dan kita tahu Allah menyatakan dirinya sebagai terang itu. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pula dalam Yohanes 9 sampai 5, sekali lagi Yesus mengatakan bahwa ia adalah terang dunia. Berikut juga pada beberapa pasal-pasal lain yang kita bisa mengetahui bahwa terang itu berasal dari Allah dan Allah adalah terang itu sendiri. Jadi kalau kembali pada perikop yang kita baca sebelumnya, ketika kita mengaku sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita mengambil komitmen bahwa kita akan mengikut Yesus, tentunya kita akan memiliki salah satu karakter dasar dari Allah, yaitu terang. Karena seperti yang dikatakan di dalam Efesus 5 tadi di ayat yang pertama, kita diperintahkan untuk menjadi penurut-penurut Allah. Be imitator of God. Artinya kita memiliki gaya hidup sebagai anak-anak terang. Lalu mengapa terang ini menjadi hal yang penting? Hidup menjadi anak-anak terang ini hal yang penting seperti yang dikatakan dalam Paulus. Dikatakan dalam perikop tersebut bahwa ketika kita hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang, kita akan menghasilkan buah, yaitu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan kita tahu dunia membutuhkan kebaikan, dunia membutuhkan keadilan, dan dunia membutuhkan kebenaran. Ketika manusia mulai mengingkari Allah, sesaat manusia jatuh di dalam dosa, maka sesungguhnya manusia telah kehilangan terang kemuliaan Allah. Manusia tertarik ke dalam kegelapan dosa. Namun tentunya karena kita memiliki Allah yang sungguh mengasihi manusia, maka Allah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, menarik kita kembali dari gelap menuju terang. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 12 sampai 6. Yohanes 12 ayatnya yang ke-46. Jadi kita telah diangkat dari kegelapan tersebut ke dalam terang Allah. Kata terang dan gelap ini memiliki makna yang menarik. Jadi ini merupakan dua lawan kata. Yang namanya terang dikatakan atau didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana tidak ada kegelapan. Kita bisa melihat dengan mata kita apa yang di sekeliling kita bila kita berada di dalam terang. Demikian pula sebaliknya. Ketika kita berada di dalam gelap, tidak ada cahaya yang masuk diterima oleh mata kita, maka kita tidak bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau dikatakan itu gelap, berarti tidak ada terang. Kalau itu terang, berarti tidak ada gelap. Jadi seolah-olah tidak ada kondisi yang dikatakan di tengah-tengah antara terang atau gelap. Mungkin kita akan berpikir, tapi ada tuh
suatu ruangan atau suatu kondisi di mana remang-remang. Terus kalau redup itu maksudnya apa? Pada dasarnya kalau kita perhatikan remang-remang, redup, dimmer, itu kita masih bisa melihat. Jadi boleh dikatakan sebetulnya itu masih dalam suatu kondisi yang terang. Misalnya saja, saudara dan saya berada dalam suatu ruangan yang hanya diterangi oleh satu lilin kecil. Misalnya lilinnya sebesar dari jari kelingking saya. Tentu nyalanya akan sedikit, nyalanya hanya kecil. Tetapi setidaknya dengan nyala api yang didapatkan dari lilin yang kecil itu, kita masih bisa melihat apa yang ada di dalam isi ruangan tersebut. Walaupun mungkin memang intensitasnya tidak akan terang sampai ke sudut-sudut, berbeda ketika kita menyalakan semua lampu yang ada di dalam ruangan itu. Tetapi artinya itu bukan dalam kondisi yang gelap. Kita masih bisa melihat apakah ada kursi di situ, apakah ada lemari di sebelah kanan kita. Walaupun hanya diterangi dengan satu lilin kecil. Jadi kita bisa melihat terang dan gelap adalah hal yang kontras. Kalau terang itu ada, walaupun hanya diterangi oleh cahaya yang sekecil lilin, ataupun sangat redup, tetapi itu dikatakan terang. Berikut juga dengan konteks terang dan gelap dalam perikop dari Efesus yang kita baca tadi. Kehidupan orang pada saat belum mengenal Yesus, belum mengambil komitmen untuk mengikut Yesus dikatakan sebagai kegelapan. Namun ketika kita memilih untuk mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diubahkan, kita ditarik ke dalam terang, dan artinya kita akan meninggalkan masa kegelapan itu. Dan artinya itu mutlak. Kita tidak bisa kembali ke belakang, tertarik kembali ke dalam kegelapan. Atau di dalam kehidupan kita tidak bisa setengah-tengah. Kalau kita sudah dinyatakan sebagai anak-anak terang, kita masih jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ketika kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, maka identitas yang melekat bagi kita adalah hidup sebagai anak-anak terang. Jadi secara jelas tidak ada aspek gelap di dalam perilaku kehidupan kita. Efesus 5 ayat yang 11 menjelaskan, sangat jelas mengatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Di dalam kitab yang lain, 1 Yohanes 1 ayat 6 juga dikatakan kalau kita bersekutu atau kita hidup di dalam Tuhan, tetapi kita masih memiliki perilaku seperti orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya kalau saudara dan saya sudah memiliki persekutuan di dalam Tuhan, maka harusnya kita hidup sebagai anak terang yang menghasilkan buah. Ada output dari kehidupan kita berupa kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi terang yang sejati itu akan menghasilkan buah. Berbicara mengenai buah yang dihasilkan, mungkin saudara mengingat pelajaran ilmu pengetahuan alam yang kita dapat mengenai siklus hidup tanaman buah. Salah satu faktor yang membuat tanaman tersebut bisa tumbuh, kemudian berbuah, dan buahnya memiliki rasa yang baik, enak untuk dimakan, adalah mendapatkan sinar matahari yang cukup. Atau memang mendapatkan cahaya yang cukup sehingga setiap proses pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman tersebut berjalan dengan baik. Kalau saudara tahu, di perkebunan buah naga
itu buah naga adalah tipe tanaman. Jadi tanaman buah naga ini adalah tipe tanaman yang membutuhkan cahaya sepanjang waktu. Sehingga bahkan pada malam hari pun petani-petani buah naga ini akan memasang lampu-lampu yang cukup untuk menerangi tanaman-tanaman buah naga yang ada di perkebunannya. Artinya untuk buah naga tersebut menghasilkan buah yang baik dan memiliki rasa yang enak, diperlukan cahaya yang cukup. Harus ada terang di dalam perkebunan tersebut. Sama saja di dalam konteks kekristenan kita, kalau kita sudah menyebutkan diri kita sebagai anak-anak terang, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Seperti yang tadi disampaikan, ada 3 hal, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, ketika saudara dan saya menghasilkan buah, karena kita hidup sebagai anak-anak terang, apakah buah itu nantinya hanya kita nikmati sendiri? Lalu ketika lilin kita nyalakan, apakah lilin itu cahayanya hanya menerangi dirinya sendiri? Tentu tidak. Saudara menyadari hasil buah dari sebuah tanaman tidak hanya bermanfaat bagi tanaman itu sendiri, tapi tentunya akan memberikan kebaikan juga bagi orang yang menanam tanaman buah tersebut. Kita bisa menikmati hasilnya, buah naga ataupun juga buah mangga yang kita tanam. Atau mungkin kalau ada binatang-binatang pemakan buah pun juga bisa menikmati hasilnya. Demikian pula lilin kecil yang tadi kita nyalakan. Walaupun cahayanya sedikit, dia tidak hanya menerangi dirinya. Artinya kita tidak hanya bisa melihat batang lilinnya, tetapi kita juga bisa melihat sekeliling kita. Bahkan kalau ada orang lain yang bersama dengan kita, orang tersebut pun juga bisa merasakan cahayanya, itu juga bisa menerangi dari dirinya. Artinya sebetulnya ketika kita menjadi anak-anak terang, kita akan terpancar keluar. Itu akan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Bukankah saudara dan saya dinyatakan sebagai garam dan terang dunia? Tentu kita mengingat firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Mari sama-sama kita melihat dalam Matius 5 ayat 13 hingga 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sangat jelas. Kalau saudara adalah terang dunia, kalau saudara adalah terang itu memancar sehingga orang bisa melihat apa yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, dan ini akan memberikan kebaikan bagi orang-orang tersebut. Orang bisa melihat perbuatan baik kita, dan karena perbuatan baik tersebut orang akan bersyukur memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi inilah peran kita. Kalau saudara mungkin bertanya, kenapa saya harus ada di dunia ini? Kenapa saya harus hadir Tuhan? Mari mengingat lagi ayat-ayat ini. Saudara dipilih untuk ditarik dari kegelapan, masuk ke dalam terang Allah. Dan hidup kita menjadi anak-anak terang yang bercahaya bagi orang lain.
di mana kita menghasilkan buah perbuatan-perbuatan baik yang berdampak bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Seringkali kita melihat postingan-postingan mengenai eksperimen sosial. Jadi ada orang-orang yang melakukan aksi-aksi baik, menolong orang lain, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian untuk melihat bagaimana sebetulnya orang-orang tersebut atau orang-orang di sekelilingnya ketika mendapati sesuatu yang tidak menguntungkan akan merespon terhadap kondisi tersebut. Kita mencoba melihat apakah sebetulnya orang-orang itu masih memiliki kepedulian. Sehingga orang-orang bersedia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Atau orang-orang bersedia untuk menolong sesamanya yang membutuhkan. Tidak sedikit ketika kita membaca kolom komentar dari postingan tersebut, ada yang berkomentar, "Terima kasih orang baik." Kita cukup sering melihat atau membaca komentar-komentar tersebut. Atau bahkan ada yang mengatakan, "Masih ada kok orang baik hari-hari ini." Jadi seolah-olah kita melihat belakangan ini atau hari-hari terakhir ini sepertinya sangat sulit untuk bisa melihat orang-orang yang memiliki kepedulian, memiliki kebaikan atau bersedia menolong orang lain. Orang cenderung menjadi abai. Orang cenderung menjadi tidak peduli, tidak peka. Karena mungkin khawatir apa yang dilakukannya justru mengganggu orang lain atau justru salah. Sehingga orang pikir itu urusanmu, bukan urusan saya. Udah deh saya gak ikut campur. Akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang cuek. Bahkan kalau kita mendengarkan berita, informasi-informasi atau membaca di media sosial, di website-website berita, rasa-rasanya tidak ada satu hari pun di mana kita tidak menemukan berita-berita kriminalitas. Selalu ada saja hal-hal buruk yang kita temui di sekeliling kita. Tidak hanya mengenai orang-orang dewasa, tidak hanya mengenai orang-orang yang bekerja, ataupun juga orang-orang lanjut usia. Tetapi kejahatan-kejahatan pun sudah dimulai dari usia anak-anak. Anak-anak kecil pun sudah mulai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, merugikan temannya. Kasus bullying misalnya. Sekedar mengolok-olok temannya. Sehingga membuat temannya menjadi tidak nyaman. Sehingga temannya bahkan jatuh ke dalam depresi. Jadi rasanya miris. Oleh karena itu dunia saat ini benar-benar membutuhkan adanya kebaikan, adanya keadilan dan kebenaran. Dan itu dihasilkan dari kita yang hidup di dalam terang. Nah, kalau mungkin saat ini saudara bertanya, sebetulnya masih ada gak sih orang baik itu? Ada gak sih orang yang peduli dengan orang lain? Saya mau bilang bahwa saudara dan saya harusnya menjadi orang-orang yang demikian. Orang-orang yang memiliki kebaikan. Orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran. Karena itulah yang dibutuhkan dunia saat ini. Jadi jangan hentikan terang kasih Tuhan yang memancar di dalam kehidupan kita berhenti di dalam diri kita. Tapi kehadiran kita menjadi bayang gelap untuk orang lain. Karena tidak terpancar atau buah yang dihasilkan itu tidak kita tunjukkan. Nah, biarlah kasih terang Tuhan itu terpancar senantiasa
di dalam kehidupan kita dan kehadiran kita bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap ayat yang boleh kami baca dan kami renungkan. Dan terlebih terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh tinggal di dalam terang-Mu. Dan kami boleh mendapatkan privilege, kami hidup menjadi anak-anak terang. Dan kami tahu Tuhan, bahwa tidak seharusnya kami menghentikan terang itu, tetapi kami boleh memancarkan untuk orang di sekeliling kami. Bantu kami ya Yesus, untuk kami bisa menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian untuk orang-orang yang di sekitar kami. Tolong kami untuk kami tidak menjadi takut kalau kami ingin berbuat baik untuk orang-orang di sekeliling kami. Roh Kudus lindungi dan jaga kami, agar kami pun tidak mudah tertarik, terseret kembali ke dalam perbuatan dosa dan kembali menjalani kehidupan gelap di masa lalu kami. Tapi kami berdoa untuk hari ini ada perubahan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa ada terang kasih Tuhan yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin itu memancarkannya untuk orang-orang yang di sekeliling kami. Kami percaya dengan pertolongan-Mu, dengan Engkau yang menopang kami, maka kami mampu melakukan itu semua. Sehingga kehadiran kami ini juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Untuk keluarga kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk komunitas, atau bahkan dimanapun kami berada. Dan akan lebih banyak lagi orang-orang yang merasakan kasih-Mu. Ada orang-orang yang boleh menikmati kebaikan Tuhan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Yesus. Kami mau menyerahkan hari ini, kami mau menyerahkan apa yang akan kami kerjakan di hari ini. Engkau yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau tadi kita sudah mendengar bahwa hadirnya terang di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang penting. Saya akan menutup dengan menyampaikan sebuah penelitian di mana penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di negara dengan paparan sinar matahari yang kurang atau sinar matahari yang rendah sepanjang waktu memiliki karakter yang cenderung kelabu. Artinya gloomy, sepertinya kurang suka tersenyum atau bahkan memiliki emosional yang tidak stabil sehingga mudah marah. Bahkan juga memiliki kondisi fisik yang kurang optimal dibandingkan dengan orang-orang yang sepanjang waktu mendapatkan kecukupan matahari. Kalau kita menyadari bahwa cahaya matahari ini menggambarkan kasih Allah yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita, yang selalu kita rasakan dengan cukup hari lepas hari, tentunya saudara yakin bahwa kehidupan saudara adalah jauh lebih baik, bukan? Nah, kalau saudara yakin bahwa ada kasih Tuhan yang senantiasa berlimpah di dalam kehidupan saudara, mari pancarkan itu. Mari tularkan sukacitanya yang kita rasakan. Mari terus kita berbuat kebaikan. Karena saudara dan saya adalah anak-anak terang yang dinyatakan Tuhan untuk bercahaya bagi orang lain. Selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekan, dan selamat menikmati berkat penyertaan Tuhan di hari ini. You are blessed.